Rina punya segalanya, kecantikan, kecerdasan, dan ambisi besar. Tapi ada satu hal yang ia buang begitu saja, kasih sayang kedua orang tuanya. Saat teman-temannya menikmati kemewahan, ia mulai membenci hidupnya sendiri. Ia merasa malu terlahir dalam keluarga sederhana. Ia menghina ibunya, merendahkan ayahnya, dan tanpa ragu, menjual tanah warisan keluarganya demi gaya hidup mewah. Namun, ketika semuanya terasa sempurna, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Di tanah suci, di hadapan ribuan orang, tubuhnya mulai bergetar. Nafasnya berat, matanya membelalak. Orang-orang beristighfar melihat apa yang terjadi padanya. Dan saat itu, ia sadar semuanya sudah terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa azab yang menimpanya? Dan yang paling penting, apakah ia masih bisa kembali? Jangan berhenti di sini. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena ini bisa menjadi peringatan untuk kita semua. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota Makassar, hiduplah seorang gadis bernama Rina. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya seorang penjahit rumahan. Meski hidup serba pas-pasan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rina. Gadis itu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berwajah rupawan. Tetapi sayangnya, semakin bertambah usia, hatinya mulai mengeras. Ketika teman-temannya mulai memiliki barang-barang mahal dan kehidupan yang lebih modern, Rina merasa malu dengan kondisi keluarganya. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan mereka yang lebih kaya, merasa bahwa nasib telah berlaku tidak adil padanya. Ia iri melihat teman-temannya yang mengenakan pakaian mahal, memiliki ponsel canggih, dan pergi berlibur ke tempat-tempat mewah. Ia mulai berpikir bahwa hidupnya seharusnya lebih baik, lebih gemerlap, tanpa perlu bersusah payah membantu kedua orang tuanya yang hanya orang biasa. Setiap kali ibunya memintanya membantu menjahit, Rina menolak dengan kasar. "Aku tidak mau tangan ini jadi kasar seperti tangan mama. Aku ingin hidup nyaman, tidak berkutat dengan kain dan benang setiap hari," ucapnya dengan nada sinis, seolah-olah pekerjaan ibunya adalah sesuatu yang hina. Ibunya hanya bisa menarik napas panjang, menahan perih di hatinya. Ayahnya, yang setiap pagi berangkat ke sawah dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang layak, hanya bisa menatap putrinya dengan sedih. Setiap malam, setelah kembali dari sawah dengan tubuh penuh keringat, ia berharap bisa melihat Rina menyambutnya dengan hangat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rina semakin menjauh, lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibanding duduk bersama keluarganya di rumah yang mulai terasa hampa tanpa kasih sayang anak mereka. Suatu sore, ibunya menyiapkan makanan kesukaan Rina, dengan penuh cinta dan harapan bahwa putrinya akan berubah. Ia memasak dengan telaten, mengingat bagaimana Rina kecil selalu menyukai masakannya. Sambil menata meja makan, ia tersenyum kecil, membayangkan wajah Rina yang bahagia menikmati makanan buatannya. Waktu berlalu, namun Rina tak kunjung pulang. Ia duduk menunggu, berulang kali melirik ke pintu, berharap putrinya masuk dan berkata, "Assalamualaikum, Ma, aku lapar." Namun harapan itu pupus ketika Rina akhirnya pulang larut malam. Dengan wajah lelah dan sikap angkuh, ia bahkan tak melirik meja makan yang penuh hidangan kesukaannya. "Aku sudah makan di luar, tidak usah repot-repot buat aku makan di rumah," katanya ketus sambil melempar tasnya ke sofa, kemudian bergegas masuk ke kamar tanpa sedikit pun menoleh ke ibunya. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan itu. Ibunya menatap piring yang masih utuh, makanan yang telah ia buat dengan cinta kini, hanya menjadi saksi kesedihan yang semakin dalam. Tangannya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca, dan akhirnya, air matanya jatuh, menyatu dengan nasi di piring. Hatinya sakit, bukan karena makanan yang tak disentuh, tapi karena kenyataan bahwa anak yang dulu ia rawat dengan penuh kasih kini begitu jauh, seolah kehadirannya tak lagi berarti. Ia menunduk, berusaha menahan isakan, lalu perlahan membereskan meja makan seorang diri, dengan perasaan yang hancur tak terungkapkan. Pada hari ulang tahunnya, ayahnya menyisihkan uang hasil panen untuk membelikannya sebuah tas yang selama ini ia inginkan. Dengan penuh harap, ia menyerahkan hadiah itu kepada Rina. Namun, alih-alih bersyukur, gadis itu justru mencibir. "Tas ini model lama, Pak, aku ingin yang seperti milik teman-temanku. Kenapa Bapak selalu memberikan barang murahan?" katanya sambil melempar tas itu ke lantai. Ayahnya hanya bisa menundukkan kepala, menahan luka di hatinya yang semakin dalam. Rina semakin jauh dari keluarganya, dan keangkuhannya semakin menjadi. Ia tidak menyadari bahwa di balik setiap malam, ada doa-doa lirih dari kedua orang tuanya yang tetap memohon agar anak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, doanya seolah terhalang oleh dinding kesombongan yang ia bangun sendiri. Saat pulang sekolah, ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya di kafe atau pusat perbelanjaan, meskipun ia tidak memiliki uang sebanyak mereka. Rina mulai merasa dirinya berhak atas kehidupan yang lebih baik, dan mulai membenci segala sesuatu yang berbau kemiskinan. Setiap kali ibunya mengingatkannya untuk bersyukur, Rina hanya mencibir. "Ma, apa gunanya bersyukur kalau tetap miskin? Aku ingin hidup enak, bukan menderita seperti ini," bentaknya suatu hari, membuat ibunya meneteskan air mata. Setiap kali ibunya menasihati agar tidak terlalu terobsesi dengan kekayaan, Rina hanya tertawa sinis. "Ma,
Zaman sekarang itu uang yang menentukan segalanya. Apa gunanya kerja keras kalau tetap miskin? Aku tidak mau hidup seperti kalian, ucapnya dengan nada tinggi. Suatu hari, ketika ia mendengar bahwa seorang temannya berhasil menjadi kaya setelah menjual tanah warisan keluarganya, benaknya dipenuhi satu pemikiran. Jika ia bisa menjual tanah dan sawah orang tuanya, ia juga bisa hidup mewah. Tanpa pikir panjang, ia mulai menyusun rencana. Tidak peduli dengan air mata dan rintihan kedua orang tuanya yang tak rela kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Rina begitu tergila-gila dengan kemewahan. Setiap hari, pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk memiliki barang-barang mahal, pakaian mewah, dan gaya hidup kelas atas. Rumah sederhana orang tuanya ia pandang sebagai penghalang untuk hidupnya yang lebih berkelas. Ia sering mengeluh bahwa rumah itu terlalu kecil, terlalu usang, dan tidak pantas untuk seseorang sepertinya. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya, Rina pulang dengan tekad bulat. Ia merasa semakin yakin bahwa dirinya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari rumah tua dan sawah yang dianggapnya sebagai penghalang kesuksesan. Dengan penuh manipulasi, ia duduk di hadapan kedua orang tuanya yang saat itu tengah beristirahat setelah seharian bekerja. Wajahnya tampak serius, seolah ia tengah membicarakan sesuatu yang sangat penting. "Mak, Pak, aku sudah berpikir panjang. Kalau kita jual tanah itu, kita bisa pindah ke rumah yang lebih bagus. Aku juga bisa memulai bisnis. Nanti kita semua hidup lebih enak," katanya dengan suara yang dibuat-buat penuh keyakinan, mencoba menutupi niatnya yang sesungguhnya. Ibunya menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. "Nak, tanah itu peninggalan kakekmu. Itu satu-satunya yang kita punya untuk bertahan hidup. Apa yang akan kita lakukan kalau tanah itu dijual?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, Rina tidak mau mendengar alasan apapun. "Mak, hidup kita tidak akan berubah kalau kita terus miskin. Aku tidak mau jadi seperti ini selamanya. Tolong dengarkan aku kali ini." Suaranya meninggi, membuat ayahnya yang sejak tadi diam mulai menunduk sedih. Ayahnya menarik napas dalam dan mencoba menenangkan diri sebelum berkata dengan lembut, "Nak, bukan harta yang menentukan kebahagiaan. Kami hanya ingin kamu tetap bersama kami, bukan sibuk mengejar kemewahan yang tidak ada habisnya." Rina menghela napas kasar, merasa kesal dengan jawaban yang diberikan ayahnya. "Kalau kalian tidak mau menjualnya, itu artinya kalian tidak peduli dengan masa depanku," serunya dengan nada menyalahkan. Kalimat itu menusuk hati kedua orang tuanya yang akhirnya hanya bisa saling memandang dalam diam, terjebak di antara kasih sayang mereka terhadap anak satu-satunya dan ketakutan akan kehilangan apa yang tersisa. Dengan berat hati, mereka akhirnya menyerah. Air mata jatuh dari mata sang ibu saat ia mengangguk pelan, mengisyaratkan persetujuan. Rina tersenyum puas. Ketika uang hasil penjualan itu masuk ke tangannya, Rina tidak lagi menoleh ke belakang. Ia pergi meninggalkan rumah tanpa rencana untuk kembali, membawa uang itu untuk memenuhi segala ambisinya. Dalam waktu singkat, Rina tenggelam dalam gaya hidup mewah yang selalu ia impikan. Ia membeli pakaian dari merek terkenal, sepatu mahal, dan perhiasan berkilauan. Ia berfoya-foya di restoran mahal, menghabiskan malam-malamnya di klub eksklusif, dan menikmati perjalanan ke berbagai tempat mewah. Ia merasa dunia berada dalam genggamannya. Dengan mobil barunya yang mengilap, ia melaju kencang di jalanan kota, menikmati tatapan kagum orang-orang yang melihatnya. Setiap hari terasa seperti pesta tanpa akhir. Rina dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku sebagai sahabatnya, yang tertawa bersamanya dan memujinya tanpa henti. Setiap kali ia memasuki sebuah ruangan, ia menjadi pusat perhatian. Tidak ada lagi sisa ingatan tentang rumahnya yang sederhana, tentang ibunya yang menangis ketika melepas kepergiannya, atau tentang ayahnya yang hanya bisa menghela napas dalam-dalam ketika ia mengabaikan mereka. Sementara itu, di kampung halamannya, kedua orang tuanya semakin tenggelam dalam kesulitan. Tanpa sawah yang menjadi sumber penghasilan, mereka terpaksa menjalani hidup dari belas kasihan tetangga. Rumah mereka yang dulu berdiri kokoh mulai lapuk, kayunya termakan usia. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kehilangan putri yang mereka cintai, yang kini seolah telah melupakan mereka. Setiap kali ibunya mencoba menelepon, suara Rina terdengar dingin. "Mak, aku sibuk, jangan ganggu aku terus," katanya suatu hari sebelum memutuskan panggilan. Dalam waktu singkat, Rina menjadi seorang wanita kaya raya. Ia memiliki mobil mewah, berlibur ke berbagai negara, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku sebagai sahabatnya. Setiap harinya dipenuhi dengan pesta, kemewahan, dan gelak tawa yang terdengar begitu menyenangkan. Namun, tanpa ia sadari, semua itu hanyalah kebahagiaan semu. Ketika ia hadir di pesta-pesta mewah dengan gaun mahalnya, semua orang memuji kecantikannya. Ketika ia mentraktir teman-temannya di restoran bintang 5, mereka bersorak kegirangan, mengelukannya sebagai seorang dermawan. Suatu hari, Rina mengadakan pesta ulang tahun mewah di sebuah kapal pesiar. Semua yang hadir menikmati hidangan mahal, menari diiringi musik, dan mengabadikan momen dengan kamera ponsel mereka. Rina tertawa dan tersenyum, seolah dunia begitu sempurna. Lampu-lampu kapal berkelip indah di atas permukaan laut, angin malam berhembus lembut, dan gelas-gelas sampahnya saling beradu dalam kebahagiaan yang tampak tanpa celah. Namun, di tengah riuhnya pesta, sebuah lagu perlahan dimainkan. Nada itu begitu familiar, menusuk ingatannya seperti pisau tajam. Lagu itu adalah lagu yang sering dinyanyikan ibunya untuk menidurkannya sewaktu kecil. Seketika, hatinya bergetar. Tawa dan sorak-sorai di sekitarnya mulai terdengar samar,
berganti dengan gema suara ibunya yang lembut membelai hatinya yang keras. Ia memejamkan mata, dan seketika bayangan masa kecilnya menyeruak dalam benaknya. Ia melihat dirinya yang dulu, seorang gadis kecil yang selalu berlari ke pelukan ibunya setiap kali merasa takut atau sedih. Ia melihat ayahnya yang menatapnya dengan penuh kasih, dengan tangan kasar yang selalu bekerja keras untuknya. Hatinya berdenyut nyeri. Sekuat tenaga ia menahan air mata, tetapi dadanya terasa sesak. Nafasnya memburu, dan dadanya seolah ditimpa beban berat yang tak tertahankan. Ia mencoba tersenyum, mencoba menahan kepedihan itu, tetapi sesuatu dalam dirinya seolah mulai runtuh. Ia menoleh ke sekelilingnya, tetapi yang ia lihat hanya orang-orang yang tertawa tanpa benar-benar peduli. Tidak ada cinta di sana, tidak ada ketulusan seperti yang pernah ia rasakan di rumahnya dulu. Ia beranjak dari meja, berjalan dengan langkah gontai ke tepi kapal. Air laut berkilauan di bawah sinar lampu, tetapi tidak ada ketenangan di sana. Ia mengambil ponselnya, menatap layar yang menampilkan nama ibunya dalam daftar panggilan yang tak terjawab. Dengan tangan gemetar, ia hampir menekan tombol panggil, tetapi egonya terlalu besar. Ia menggertakkan giginya, menahan tangis, lalu melempar ponselnya ke atas sofa dengan kasar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada kekayaan yang bisa menghapus kesepiannya, tidak ada pesta yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Kekayaan yang ia banggakan ternyata tak lebih dari ilusi. Rina menatap langit malam yang luas, tetapi tak ada jawaban atas kebimbangannya. Doa ibunya yang selalu ia abaikan kini menggema di benaknya, membuatnya semakin tersesat dalam perasaan yang ia sendiri tidak mengerti. Ketika pesta usai dan semua orang pulang, Rina tetap diam di sudut ruangan. Tangannya meraih ponsel, ingin menghubungi ibunya. Namun, egonya terlalu besar. Ia melempar ponselnya ke atas sofa, dan menatap kosong keluar jendela. Ia berusaha menutupi kegelisahannya dengan kembali berfoya-foya. Sementara itu, di desa kecil tempat ia dibesarkan, ibunya menghadapi cobaan yang lebih berat. Ayah Rina jatuh sakit parah. Tubuhnya yang dulu kuat kini lemah tak berdaya, hanya terbaring di atas kasur lusuh mereka. Ibunya berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk mengobatinya, tetapi mereka tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Setiap hari, ibunya merawat ayahnya dengan penuh kasih, meski hatinya hancur melihat suaminya semakin lemah. Dengan penuh harap, ibunya mencoba menghubungi Rina. Ia menelepon berulang kali, mengirim pesan, bahkan meminta tetangga yang memiliki ponsel lebih canggih untuk membantunya mengirimkan pesan suara. Namun, Rina tidak pernah membalas. Panggilan-panggilan itu hanya berakhir dalam kotak suara. Ibunya menangis setiap malam, berharap anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih akan kembali dan membantu mereka. Suatu hari, ketika kekayaannya mulai menipis dan kehidupannya tidak lagi seindah dulu, Rina merasa gelisah. Mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya. Bayangan wajah ayahnya yang samar dan suara ibunya yang terus memanggil namanya mengusik pikirannya. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan berbelanja dan berpesta, tetapi tidak ada yang bisa menghapus kecemasan yang semakin hari semakin besar di hatinya. Suatu malam, setelah pesta mewah yang terasa hampa, ia duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin dingin berhembus, tetapi dadanya terasa sesak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan membuka pesan-pesan lama dari ibunya. Tidak ada satupun yang pernah ia balas. Matanya sedikit berkaca-kaca saat membaca pesan. Rina, ayah sakit parah. Pulanglah, nak, kami sangat merindukanmu. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Setiap malam, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah ayahnya yang sakit, suara ibunya yang terus memanggil namanya dalam pesan-pesan yang tidak pernah ia balas, semua itu menghantui pikirannya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam kesendiriannya, ia mulai merasa bahwa semua kemewahan yang ia miliki tidak mampu menghapus kepedihan yang terus menggantung di hatinya. Di tengah keterpurukannya, seorang teman menyarankannya untuk pergi umroh. Mungkin dengan pergi ke Tanah Suci, kau bisa menemukan ketenangan, kata temannya. Rina berpikir keras. Ia memang ingin mencari ketenangan, ingin berdoa agar rasa bersalahnya sirna. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan doa. Namun, dorongan untuk melarikan diri dari rasa bersalah membuatnya akhirnya memutuskan untuk pergi umroh. Suatu hari, ibunya kembali menelepon, suaranya terdengar lemah dan penuh harap. Nak, ayahmu semakin parah. Kami tidak punya biaya untuk membawanya ke dokter. Tolonglah, nak, kirimkan sedikit uang untuk biaya pengobatan ayahmu, pinta ibunya dengan suara bergetar. Namun, Rina yang kini tenggelam dalam kehidupan mewahnya hanya mendesah malas. Mak, aku sedang bersiap untuk umroh. Lebih baik aku gunakan uangku untuk mendoakan kesembuhan ayah di depan Ka'bah, daripada memberikannya untuk biaya rumah sakit yang belum tentu menyembuhkan. Percayalah, doa dari Tanah Suci lebih ampuh, ucapnya dengan nada ringan, seolah yang ia bicarakan hanyalah sesuatu yang sepele. Ibunya terdiam, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Napasnya bergetar,
tetapi ia tidak ingin memohon lebih jauh. "Baiklah, nak, semoga doamu dikabulkan," jawabnya dengan suara lirih sebelum menutup telepon. Ia menatap suaminya yang terbaring lemah di kasur lusuh mereka, hatinya hancur mengetahui bahwa anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh kasih kini tak lagi peduli. Sementara itu, Rina berharap perjalanan ini bisa menghapus kegelisahan yang selama ini mengusik tidurnya. Ia ingin menemukan kedamaian, ingin merasa lebih baik tentang semua keputusan yang telah ia buat. Sesampainya di Tanah Suci, Rina mencoba menenangkan hatinya. Ia ingin percaya bahwa keputusannya untuk datang ke tempat ini adalah jalan yang benar. Namun, semakin ia mencoba larut dalam ibadah, semakin gelisah hatinya. Setiap kali ia berdoa di depan Ka'bah, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada tatapan yang tak terlihat mengawasinya, menembus hingga ke dalam jiwanya. Hatinya berdebar dengan cara yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang ingin memberinya peringatan. Malam pertama di Mekah, ia berdiri lama di depan Ka'bah, mencoba mencari kedamaian yang selama ini ia harapkan. Ia menundukkan kepala, berusaha fokus dalam doa. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara lirih bergema di kepalanya. Suara yang begitu familiar, suara yang tak pernah ia dengarkan lagi sejak lama. "Rina, pulanglah. Nah, ayah rindu." Tubuhnya gemetar. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah ayahnya berdiri di sampingnya, memanggilnya dengan lembut seperti dulu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa semua ini hanyalah ilusi akibat rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat bayangan wajah ayahnya yang lemah, matanya yang redup menatap penuh harapan, tangannya yang ingin meraih Rina untuk terakhir kalinya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan napasnya semakin memburu. Ia ingin beristighfar, tetapi lidahnya terasa keluh. Ada sesuatu yang mencekam, yang membuatnya merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Sementara itu, di rumah tua yang jauh di kampung halamannya, di bawah lampu minyak yang redup, ayah Rina menghembuskan napas terakhirnya. Nafasnya lemah, hampir tidak terdengar, tetapi bibirnya masih bergetar, bersyahadat kemudian menyebut nama putrinya untuk terakhir kalinya. "Rina, pulanglah. Nah, ayah rindu." Matanya tertutup selamanya, meninggalkan duka yang tak terperi bagi sang istri yang telah menemaninya sepanjang hidup. Ibunya menjerit tertahan, mengguncang tubuh suaminya yang kini telah dingin. Tangisnya pecah, memenuhi rumah yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hatinya remuk, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan pahit ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan kembali mencoba menghubungi Rina. Suaranya dipenuhi isak tangis saat ia mengirimkan pesan, berharap ada keajaiban yang membuat putrinya menjawab panggilannya kali ini. Namun, ponsel itu tetap sunyi. Tak satupun pesannya mendapat balasan. Rina, yang kini sibuk dengan umrohnya, tidak tahu bahwa ayahnya telah pergi untuk selamanya. Tanpa sempat berpamitan, tanpa sempat melihat wajah anak yang dulu ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Dan kini, di Tanah Suci, suara ayahnya terus menggema di kepalanya. Semakin jelas, semakin menyakitkan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saat Rina berdiri di depan Ka'bah, perasaannya masih kacau. Pikirannya berputar tentang suara ayahnya yang terus menggema di kepalanya. Tubuhnya mulai terasa panas, semakin lama semakin membakar, seakan ada api yang menyelimuti dirinya dari dalam. Ia mencoba beristighfar, tetapi lidahnya keluh. Dadanya terasa sesak, dan kakinya melemas seolah tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan, sebagian mendekat untuk menolong, tetapi sebelum ada yang sempat menyentuhnya, tubuh Rina mulai bergetar hebat. Keringat bercucuran deras dari dahinya, wajahnya memucat, dan matanya membelalak penuh ketakutan. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat seolah paru-parunya kesulitan menyerap udara. Ia ingin meminta pertolongan, ingin berteriak, tetapi tidak ada satupun kata yang bisa keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sendi-sendinya terasa seperti ditarik dengan paksa, tulangnya berdenyut hebat, seakan ada sesuatu yang meremukkan dirinya dari dalam. Tangannya mencakar-cakar udara, berusaha meraih apa saja untuk bertahan, tetapi tak ada yang bisa menolongnya. Kulitnya terasa panas, bukan sekadar panas biasa, melainkan seperti terbakar dari dalam. Ia merasakan sesuatu yang aneh, kulitnya mulai berubah, perlahan-lahan mengeras dan bersisik. Rasa nyeri yang mengerikan membuat tubuhnya melengkung ke belakang, seperti ada kekuatan yang meremukkan dirinya perlahan-lahan. Jeritan kecil keluar dari mulutnya, tetapi semakin lama semakin berubah, bukan lagi suara manusia. Suara itu berubah menjadi desisan panjang yang mengerikan. Tubuhnya menggeliat, membelit dirinya sendiri tanpa kendali. Rina ingin berteriak, ingin menangis, ingin memohon ampun, tetapi lidahnya semakin keluh. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam ketakutan. Sebagian beristighfar, sebagian mundur dengan wajah pucat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa jamaah mulai menangis, menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka bukan kejadian biasa. Suasana yang awalnya khusyuk berubah menjadi kepanikan yang mencekam. Di tengah desahan napas yang semakin berat, Rina merasakan tubuhnya kehilangan kendali. Kedua tangannya bergetar hebat,
dan rasa panas yang menyengat menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia ingin berteriak meminta ampun, tetapi lidahnya seolah membeku. Orang-orang di sekelilingnya melihat dengan ngeri saat kulitnya perlahan-lahan berubah menjadi sisik tebal, mengkilap di bawah cahaya lampu Masjidil Haram. Dalam sekejap, di hadapan ribuan jamaah, Rina terjatuh ke tanah. Teriakannya terdengar, tetapi bukan lagi suara manusia, melainkan desisan panjang yang mengerikan. Orang-orang yang melihat kejadian itu mundur ketakutan, beberapa beristighfar, sementara yang lain menjerit ngeri. Tubuhnya kini menggeliat, membelit dirinya sendiri. Ia merasa seolah tulang-tulangnya mencair, kakinya menyatu, tubuhnya semakin memanjang. Ia ingin berteriak meminta ampun, ingin menangis, tetapi tidak ada kata yang keluar, hanya suara mendesis yang semakin panjang, memenuhi udara dengan kengerian yang mencekam. Air mata mengalir deras dari mata-mata yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa jamaah bersimpuh, memohon perlindungan kepada Allah. Mereka tidak pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Rina, yang dulu sombong dan lupa daratan, kini berubah menjadi makhluk yang menjijikan. Azab itu nyata, dan ia merasakannya dalam setiap detik siksaan yang harus ia tanggung di tanah suci. Sementara itu, di rumah kecil di kampung halaman, ibunya duduk dalam kegelapan, menggenggam foto Rina dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang sudah keriput. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah anakku, bimbinglah ia agar kembali ke jalan MU. Ampunilah segala dosa-dosanya, dan jadikanlah umrohnya mabrur. Aku ingin putriku pulang dalam keadaan selamat, menjadi anak yang solehah, seorang anak yang penuh cinta dan kasih kepada orang tuanya. Aku tidak meminta banyak, ya Allah, hanya ingin melihat senyumnya lagi, mendengar suaranya memanggilku dengan lembut." Tangannya menggenggam tasbih yang telah usang, bibirnya terus bergetar melantunkan doa. Setiap malam, ia sujud lebih lama, meneteskan air mata yang tak henti-henti, mengadu kepada Sang Maha Kuasa agar putrinya tidak lagi tersesat dalam dunia yang penuh tipuan. Ia menolak percaya bahwa anak yang telah ia besarkan dengan penuh kasih kini begitu jauh darinya, begitu terperosok dalam kesombongan. Hatinya terus berharap bahwa doa seorang ibu akan menjadi jembatan yang membawa putrinya kembali ke rumah dengan selamat. Namun, ia tidak tahu bahwa putrinya kini telah menerima balasan dari langit, sebuah hukuman yang datang tanpa ampun. Ia tidak tahu bahwa doa-doanya kini hanyalah gema yang terpantul di langit, sementara anak satu-satunya sedang menghadapi azab yang tak terhindarkan di tanah suci. Kisah Rina menjadi pelajaran bagi semua yang mendengar. Ia, yang pernah begitu kaya dan sombong, kini menjadi makhluk yang tak lagi dikenali di tanah suci. Tidak ada satupun harta yang bisa menyelamatkannya dari murka Allah. Tubuhnya yang dulunya anggun kini menjijikan, hanya menjadi simbol bagi kesombongan dan kedurhakaannya. Sementara itu, di desa kecil yang dulu ia tinggalkan, ibunya bersimpuh dalam doa yang panjang. Di atas sajadah yang telah lusuh oleh air mata, ia terus memohon kepada Tuhan dengan suara lirih, "Ya Allah, ampunilah anakku. Jika ia tersesat, tuntunlah ia kembali ke jalan yang benar. Jika ia telah berbuat salah, terimalah taubatnya. Aku ingin melihatnya kembali, ya Allah. Aku ingin mendengar suaranya memanggilku, merasakan tangannya menggenggam tanganku. Aku ingin anakku menjadi anak yang solehah." Namun, ia tidak tahu bahwa putrinya telah menerima hukuman yang tak terbayangkan, bahwa anak yang ia nantikan pulang tidak akan pernah kembali seperti yang ia harapkan. Hanya doa yang terus ia panjatkan, doa yang melayang ke langit, entah dikabulkan atau hanya menjadi gema di udara. Tapi azab telah dijatuhkan, dan di hadapan Ka'bah, Rina menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani durhaka kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya, doa orang tua adalah doa yang mustajab, dan murka mereka adalah murka yang tiada tandingannya.